Oke, bahasan kita sekarang adalah kejang pada bayi baru lahir atau neonatus. Jadi kejang pada bayi baru lahir atau kejang neonatus ini adalah kejang yang terjadi pada bayi yang berumur kurang dari 28 hari. Kejang pada neonatus ini merupakan suatu keadaan yang darurat. Karena kejang berulang ini menyebabkan berkurangnya oksigenasi, ventilasi, dan nutrisi di otak. Sedangkan kita tahu pada bayi baru lahir itu, perkembangan otak itu sangat progresif dan sangat cepat. Jadi ketika ada gangguan oksigenasi, ada gangguan ventilasi dan nutrisi di otak, maka dapat menyebabkan kerusakan otak yang permanen. Manifestasi klinis dari kejang pada neonatus ini biasanya tidak terlihat atau kita sebut subtle. Biasanya berupa pergerakan muka, mulut, atau lidah berubah menyeringai, ada gerakan terkejut-kejut, gerakan mengisap, mengunyah, menelan, dan menguap. Jadi dia tidak khas. Juga didapatkan pergerakan bola mata berupa kedip-kedip, adanya deviasi bola mata yang horizontal, dan gerakan bola mata cepat yang kita sebut sebagai nystagmoid jerk. Kemudian juga pergerakan anggota gerak, misalnya seperti gerakan mengayu, gerakan berenang. Kemudian kalau kita lihat di monitor, biasanya manifestasi pernafasannya bisa berupa apneu ataupun hiperpneu. Bisa juga didapatkan adanya pergerakan abnormal, perubahan tonus badan, atau anggota gerak. Misalnya ada kejang klonik vokal, kemudian yang sifatnya unilateral awalnya menjadi vokal bilateral, atau menjadi multivokal yang berpindah-pindah yang kita sebut sebagai multivokal migratory. Kemudian bisa juga terjadi tonik pada satu ekstremitas, ekstensi lengan dan tungkai yang kita sebut descerebrasi, kemudian menjadi ekstensi tungkai dan fleksi lengan yang kita sebut sebagai dekortikasi. Bisa juga bermanifestasi menjadi mioklonik setempat atau menjadi mioklonik umum. Jadi dia tidak khas suatu kejang pada neonatus. Kemudian ada yang disebut sebagai jitteriness. Jitteriness adalah gerakan tremor cepat dengan irama dan amplitudo yang teratur, kadang-kadang bentuk klonus. Ini biasanya kita anggap dia sebagai suatu kejang, padahal dia bukan suatu kejang. Bagaimana cara membedakannya? Kalau misalnya terjadi gerakan abnormal pada bola mata atau kelopak mata, biasanya itu adalah suatu kejang. Kalau misalnya dia peka terhadap rangsangan, biasanya itu adalah suatu jitteriness. Pada jitteriness, gerakan yang dominannya adalah tremor. Sedangkan kalau pada kejang, yang gerakan dominannya adalah kejang klonik. Kemudian kalau pada jitteriness, ketika kita hentikan kalau kita misalnya berikan gerakan fleksi pasif pada pasien, biasanya gerakannya hilang kalau pada jitteriness. Tapi kalau pada kejang itu dia tidak menghilang. Jitteriness ini merupakan tanda normal, biasanya tanda-tanda bayinya misalnya dalam keadaan lapar. Etiologi kejang pada neonatus ini sangat banyak, bisa karena intrakranial, bisa ekstrakranial, bisa juga idiopatik. Kelainan yang paling sering adalah kelainan intrakranial berupa asfiksia. Ini yang paling sering. Bisa juga karena trauma, karena infeksi, karena ataupun kelainan bawaan. Kalau yang ekstrakranial yang paling sering adalah gangguan metabolik. Yang paling sering juga adalah hipoglikemia. Bisa juga manifestasi hipokalsemi, hipomagnesemi, maupun gangguan elektrolit, dan sebagainya. Jadi asfiksia merupakan kejang pada bayi baru lahir yang merupakan etiologi tersering dari semua kejang. Asfiksia perinatal menyebabkan terjadinya ensefalopati hipoksik iskemik. Ini paling banyak terjadi pada saat di dalam kandungan atau intrauterin. Hal ini timbul karena terjadi hipoksemia dan berkurangnya perfusi oksigen ke jaringan otak. Misalnya ibu yang partus lama. Jadi bayi lama keluar dari partus sehingga terjadi hipoksemia. Ensefalopati hipoksik iskemik ini dibagi menjadi 3 stadium, yaitu stadium ringan, sedang, berat. Kalau stadium ringan ini dia kesadarannya masih letargi, tapi tidak ada kehilangan kesadaran sesudah lahir. Ada jitteriness, aktivitas simpatik yang meningkat, seperti takikardi, berkurangnya sekresi bronkial dan ludah, ataupun pupil dilatasi. Pada ensefalohipoksik iskemik yang sedang ini, biasanya didapatkan letargi sampai sopor dalam waktu 12 jam pertama, dan bisa terjadi jitteriness jika dirangsang. Pada waktu istirahat ini juga bayi biasanya hipotoni, pergerakan spontan tungkai tidak ada. Kalau yang berat ini biasanya sudah sampai kesadaran yang sangat menurun, bisa sampai ke koma, usaha bernafasnya sulit, kejang timbul saat 12 jam pertama, kemudian refleksnya juga tidak ada, refleks tendon negatif, refleks motor negatif, refleks tonik negatif, refleks mengisap dan menelan juga tidak ada. Tapi refleks pupil dan refleks oculovestibularnya masih ada. Untuk diagnosisnya dari anamnesis, kita harus lihat manifestasi kejangnya, kemudian kita skor Apgar dalam 5 menit.
Kalau misalnya skornya kurang dari 6 biasanya adalah suatu asfiksia. Kalau skornya kurang dari 3 biasanya pasti sudah asfiksia berat. Kemudian kita tanya riwayat kelahirannya, apakah partus precipitatus, partus lama, atau adanya kelainan letak janin yang bisa bikin asfiksia. Kemudian riwayat keluarga, kemudian obat-obatan. Kalau misalnya kita hentikan obat-obat narkotik yang sedang diinfus pada bayi, biasanya juga menimbulkan manifestasi kejang. Kemudian penyakit pada ibu, misalnya TORCH. Pada pemeriksaan fisis ini kita harus lakukan pemeriksaan bayi baru lahir yang lengkap. Kita nilai apakah ada tanda-tanda etiologi pencetus kejang. Kemudian diusahakan untuk melihat sendiri manifestasi kejangnya. Perhatikan juga misalnya apakah ada fraktur depresi, ada molding kepala yang berlebihan akibat dari trauma. Karena kita tahu bahwa salah satu manifestasi kejang itu bisa diakibatkan oleh trauma. Pemeriksaan laboratorium yang dapat kita lakukan adalah pemeriksaan darah rutin seperti biasa, kemudian pemeriksaan gula darah ini yang penting untuk mengetahui apakah pasien hipoglikemik atau tidak. Kemudian gangguan elektrolit lainnya seperti kalsium, magnesium, natrium, kalium, urea nitrogen, amonia, dan AGD. Kemudian bisa juga dilakukan EKG untuk deteksi apakah ada hipokalsemia atau tidak. Biasanya ditandai dengan interval QTC yang memanjang. Kemudian untuk diagnosis kejangnya kita bisa lakukan EEG. Kalau kalau kita curigai adanya suatu trauma lahir, trauma misalnya karena subdural hematom, intraventricular hemorrhage, ya kita bisa lakukan CT scan. Tata laksananya, pertama infus intravena, kemudian obati penyebab primernya. Jadi kalau ada infeksi, kita tata laksana infeksi, kalau ada trauma, kita tata laksana traumanya. Pada bayi yang asimptomatik, kita berikan infus glukosa dengan dosis 8 mg per kilogram berat badan per menit. Bila kejang tidak hilang, bisa kita berikan magnesium sulfat 50%, 0,2 ml per kilogram berat badan per intramuskular. Bisa juga diberikan peridoksin 50-100 mg IV. Untuk antikonvulsannya bisa diberikan fenobarbital 20 mg per kilogram berat badan IV, diberikan dalam 2 dosis selama 20 menit, dan dosis maintenance-nya atau dosis rumatannya adalah 4-5 mg per kilogram berat badan selama beberapa minggu. Kemudian kita pantau apakah masih terdapat kejang atau tidak. Terima kasih, semoga bermanfaat.